Bab 52. Don't cry, girl. Nisa mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Entah mengapa air mata itu tidak bisa berhenti mengalir. Di dalam lift, Nisa terduduk dan menangis dengan sangat keras. Dia menyembunyikan wajahnya di balik jaketnya. Hey, are you okay? Nisa merasa bahunya ditepuk seseorang. Nisa enggan untuk mengangkat wajahnya. Girl, kamukah itu? Tangan itu mulai memegang kedua bahu Nisa mengintip di balik jaketnya. Seperti yang diduganya, si pria gila itu sedang berada di depannya. Aku belum punya uang untuk bayar hutang. Nisa kembali menangis. Daniel langsung memeluknya dengan erat. Shh, don't cry baby. Shh. Daniel memeluk Nisa dengan sikap posesif. Hatinya sedih melihat kucing kecilnya bersedih saat itu. Tanpa peduli dengan orang-orang di sekitar, Nisa masih terus saja menangis di pelukan Daniel. Sesampainya di lantai dasar, Daniel membimbing Nisa untuk pergi ke kafe di depan gedung apartemen. Daniel membuat Nisa duduk dan dengan sabar menunggu Nisa menghentikan tangisnya. Sesekali Daniel memberikan tisu padanya. Setelah hampir 15 menit menangis, akhirnya Nisa berhenti juga. Sangat memalukan. Apanya yang memalukan? Kamu selalu melihatku ketika kondisi sedang buruk. Itu sangat memalukan. Girl, tidak ada yang memalukan dari dirimu. Apa yang membuatmu menangis, girl? Aku tidak apa-apa. Jangan berbohong padaku, girl. Katakan padaku yang sejujurnya. Atau aku cari penyebabnya sendiri. Aku beneran gak apa-apa. Girl, iya aku akan cerita. Nisa mengusap ingusnya. Entah apa bijak bercerita tentang kehidupan pribadinya terhadap pria itu. Tapi selama ini dia memang tidak memiliki teman curhat. Semua yang dirasakannya selalu dipendamnya sendiri. Ingat tentang cerita mengenai ayah dari anak ini. Nisa menunjuk perutnya. Daniel menjawab dengan anggukan. Sebenarnya aku tinggal bersamanya. Apa? Daniel menggebrak meja dan berdiri. Raut wajah terkejut sangat terlihat di wajahnya. Kenapa kamu jadi berlebihan seperti itu? Ini sangat memalukan. Cepat duduk. Nisa berbisik. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka. Katamu dia pergi dengan tidak bertanggung jawab. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia tidak mau menikahimu. Sebenarnya kami sudah menikah, meskipun hanya menikah siri. Apa? Daniel merasa mendapatkan serangan jantung. Tidak, ini tidak mungkin. Kucing kecilnya sudah menikah dan tinggal bersama. Itu tidak mungkin. Daniel merasa tubuhnya menjadi lemas. Seolah-olah perasaan ingin menjadikan kucing kecil sebagai miliknya menguap seketika. Ini tidak mungkin. Kamu pasti berbohong, iya kan? Aku nggak berbohong. Untuk apa aku berbohong? Kenapa reaksimu sangat berlebihan sekali? Bukankah kamu harusnya senang karena laki-laki itu mau bertanggung jawab? Tapi mengapa kamu jadi marah seperti ini? Aku tidak marah. Izinkan aku ke kamar mandi sebentar. Tanpa mendapat jawaban dari Nisa, Daniel beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi. Hampir 20 menit Nisa menunggu Daniel. Ketika datang, mata laki-laki itu tidak terlihat merah. Dan, kenapa tanganmu berdarah? Nisa memperhatikan buku-buku jari Daniel yang berdarah. Ini bukan apa-apa. Bukan apa-apanya. Sebentar, aku carikan plester dulu. Nisa pergi ke waiter yang berjaga dan datang dengan membawa peralatan kotak 3K. Dengan lembut, dia mulai membuat luka tangan Daniel. Kenapa kamu bisa mendapatkan luka ini? Aku tadi tidak berhati-hati. Dekat dengan Nisa, membuat jantung Daniel menjadi lemah. Aroma tubuh Nisa memabukkan panca inderanya. Kenapa wanita bersuami ini memiliki feromon yang sangat kuat? Kenapa pesonanya sangat memabukkan? Daniel mulai bingung. Ya, sudah selesai. Nisa
membereskan kotak P3K dan mengembalikannya pada waiter. Lanjutkan ceritamu, aku siap mendengarnya. Nisa mulai menceritakan semuanya. Dia bercerita bahwa dia hamil karena suatu kejadian tidak terduga. Nisa tidak bercerita bahwa kejadian itu karena pemerkosaan, karena dia takut Daniel akan menghajar Ziko. Melihat dari karakternya, bukan tidak mungkin laki-laki ini akan melakukannya. Ketika tahu aku hamil, dia bilang akan bertanggung jawab terhadap anakku. Tapi awalnya aku tidak ingin melahirkan anak ini. Tapi karena desakannya, akhirnya aku mempertahankannya. Aku tinggal bersamanya dan menikah secara siri. Kenapa tidak menikah secara ilegal? Karena dia sudah memiliki tunangan. Dan aku sadar dengan posisiku. Kami berdua memiliki dunia sangat berbeda. Sangat tidak mungkin aku dan dia bisa bersama. Memang seberapa apa dunianya? Bila aku yang menjadi laki-laki itu, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, girl. Hahaha, apa-apaan kata-katamu itu, jangan bercanda. Aku serius, girl. Iya, tapi aku tidak percaya. Apakah kamu sudah tidak bersedih lagi, girl? Bila dengan gombalanku kamu bisa tertawa seperti itu, aku akan menggombalimu setiap hari. Apa-apaan? Nisa menatap Daniel lekat-lekat. Kehadiran laki-laki itu membuatnya sangat berterima kasih. Setidaknya, kesedihan yang dirasakannya tadi sedikit berkurang karena laki-laki itu. Kalau dia memiliki tunangan, lalu bagaimana dengan nasibmu, girl? Bagaimana dengan bayi itu? Sebelum tinggal bersamanya, aku menandatangani perjanjian. Aku akan memberikan anak ini kepadanya ketika dia sudah lahir. Perjanjian macam apa itu? Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Mana perjanjiannya? Aku ingin melihat. Tuan Daniel, aku berterima kasih karena kamu mau mendengarkan curhatan dari wanita seperti diriku. Tapi aku mohon padamu agar tidak mencampuri urusan kami. Aku tidak ingin masalahnya menjadi semakin rumit. Aku hanya ingin melihat perjanjian itu, girl. Kalau perjanjian itu memberatkanmu, kita bisa melakukan tuntutan. Apa kamu tidak menginginkan anakmu? Aku sangat menginginkannya. Tapi aku sudah berjanji untuk menyerahkannya pada ayahnya. Aku tidak mungkin melanggar janjiku. Girl, dia sudah memiliki tunangan. Dia tidak akan merasa kehilangan anak itu. Dia akan segera mendapatkan gantinya. Kamu paham gak sih? Bisa terdiam mendengar kata-kata Daniel. Apa yang membuatmu nangis, girl? Apa karena laki-laki itu memiliki tunangannya? Atau ada yang lain? Tunangannya datang ke apartemen. Sepertinya dia tidak mengetahui tentang aku dan anak ini. Aku merasa buruk karena sudah merusak hubungan mereka. Bukannya kamu yang merusaknya, girl, tapi laki-laki itu. Sudah memiliki tunangan tapi masih menghamili wanita lain. Dia juga sangat tidak bertanggung jawab. Seharusnya dia bertanggung jawab terhadap kalian berdua. Kenapa dia hanya mau dengan bayinya tapi tidak denganmu? Benar-benar laki-laki bajingan. Tolong jangan menyalahkannya. Dia tidak seburuk itu. Memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi ada orang lain selain ibuku yang memperlakukanku sebaik itu. Mata Nisa mulai berkaca-kaca lagi. Sepertinya Daniel sudah bisa menebak kucing kecilnya sudah jatuh cinta pada ayah si bayi. Sebenarnya, benar-benar tidak ada kesempatan baginya untuk mendekati kucing kecil. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang, girl? Apa isi tas itu? Daniel segera mengambil tas Nisa yang diletakkan di kursi sebelahnya. Tanpa izin, Daniel mengecek isi tas itu. Kamu berniat untuk kabur? Enggak. Lalu apa maksudnya dengan baju-baju ini? Aku berniat untuk menginap di rumah orang yang sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Kenapa? Iya, tunangannya baru saja datang. Aku tidak ingin mengganggu waktu mereka berdua. Nisa memalingkan wajahnya. Girl, apa kamu mencintainya? Nisa terdiam mendengar pertanyaan Daniel. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kalau dia mencintai Ziko, lalu apa? Tidak ada yang bisa diperbuatnya, yang bisa dilakukan hanyalah menahan diri. Kenapa kamu tidak tinggal di apartemenku saja? Kalau kamu merasa risih, aku bisa tidur di luar. Enggak. Aku tidak ingin menambah masalah. Di mana rumahnya? Aku akan mengantarmu. Aku bisa pergi sendiri. Aku bersikeras untuk mengantarmu, Go. Baiklah,
Aku tidak tahu mengapa kamu sangat baik padaku. Apa mungkin gara-gara hutangku? Tapi tak masalah. Yang jelas aku sangat berterima kasih. Dan untuk hutangnya aku minta maaf. Aku masih belum mampu untuk membayar. Lupakan, Gal. Dari awal tidak pernah ada hutang. Hah? Apa maksudnya? Tagihan rumah sakit tak sebesar itu, Gal. Aku membohongimu. Kenapa? Karena aku ingin dekatmu. Aku ingin dekat denganmu. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Cukup pembahasannya. Ayo kita pergi. Bagaimana dengan hutangku? Aku akan menganggapnya lunas asalkan kamu berteman denganku. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.